Makanya nggak masuk. Ya kan? Cek. Halo. Udah kan? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, ikhwatil ahibba, ikhwatit talabah, insyaallah ta'ala naftati wa nabda liqa'ana hadzal masa bil basmalah. Langsung saja. Sore hari ini kita akan membahas dan mengkaji halaqat Qur'aniyah di Kufah, kemudian di Basrah, di Syam, di Mesir, kemudian di Yaman. Siapa saja tokoh sahabatnya, siapa saja tokoh tabi'innya, dan bagaimana metode halaqah yang dijalankan oleh masing-masing madrasah atau masing-masing kota dengan sahabat yang ada di kota tersebut. Untuk materi kami persilahkan kepada Akhi Fatih untuk menyampaikan materi. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita hingga kita masih bisa menjalankan puasa di bulan yang mulia ini. Saya langsung saja. Saya ingin melanjutkan dari pembahasan yang tadi dibahas oleh Mas Haidar tadi pagi. Itu sampai apa tadi itu? Yang tadilah yang dibahas itu. Sekarang kita masuk pembahasan yang keempat, yang diberi judul Dawil Kufah bihalaqatil Qur'anil Karim. Bergemanya Kufah dengan halaqah Quran Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana mimman rahala ilaiha minas sahabah mu'alliman lil Qur'anil Karim wa muballighan ayatillahi ta'ala ashabil jalil al-muqri Abdullah bin Mas'ud. Jadi salah satu dari sahabat yang mengajarkan Al-Quran Karim dan menyampaikan ayat-ayat Allah yaitu adalah sahabat yang mulia dan mukri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Walladzim tadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, dan yang telah dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataannya, dengan sabdanya, man ahabba an yaqra'al Qur'an ghaddan taryan kama unzila falyaqra'uhu ala qiraati Ibnu Mas'ud Ibnu Ummi Abdin. Barang siapa yang cinta an yaqra'al Qur'an, membaca Al-Qur'an, goton saya kurang tahu artinya ini notornya, kama unzila, sebagaimana yang diturunkan, falyaqra'uhu, maka hendak dia membacanya ala qiraati Ibnu Ummi Abd, hendak membacanya seperti bacaannya. Kirah maksudnya di sini Ibnu Ummi Abd adalah Ibnu Mas'ud. Wa qad afsaha radhiyallahu anhu an ilmihil ghazir bi kitabillahi ta'ala, dan sungguh telah melimpah ruah ilmu dari ilmu dari Abdullah bin Mas'ud dalam kitab Allah dan sungguh telah melimpah ruah ilmunya Abdullah bin Mas'ud. Dan beliau berkata, faqal wallahu alladzi la ilaha illa ghairah, dan demi Allah
yang tidak ada Tuhan selainnya. Ma unzilat suratun minal Qur'an illa ana a'lamu aina nuzilat. Tidak ada satu surat pun dari Quran kecuali saya tahu di mana diturunkannya. Wala unzilat ayatun min kitabillah illa ana a'lamu fiman unzilat. Dan tidak ada satu ayat pun dari kitab Allah illa ana a'lamu fiman unzilat, kecuali saya tahu pada siapa diturunkannya. Wa ma ahadun a'lamu bi kitabillah minni, dan tidak ada satupun yang mengetahui tentang kitab Allah dariku. Walau a'lamu ahadun minni bi kitabillah la tablighil ibil larukibtu ilaih. Dan seandainya ada yang lebih tahu dari salah satu dari saya, dan seandainya apa lagi? Loncati. Dan ini ada lanjutannya, wa ma ana bi khairikum, dan aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Salah satu bentuk ketawaduan beliau Abdullah bin Mas'ud, yaitu bukan orang yang terbaik di antara kita semua, katanya. Nazala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu al-Kufata bi amri khalifati muslimin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi sanati sabi ala asrah minal hijrah. Ibnu Mas'ud diturunkan ke Kufah itu atas perintah Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab pada tahun 17 Hijriah. Wa qad kana muhajirahu bihimsa qablaha. Dan sebelumnya Ibnu Mas'ud itu hijrah ke Himsa. Himsa itu nama daerah. Wa arsala Umar radhiyallahu anhu ila ahli Kufah hina ba'athahu. Dan Umar bin Khattab itu mengirimkan ke Kufah, dan hina ba'athahu ilaihim, dan ketika mengutusnya beliau berkata, inni wallahu alladzi la ilaha illahu, dan demi Allah tidak ada Tuhan selainnya. Qad athartukum bihi ala nafsi fakhudhu minhu wa tu'allimu. Dan telah aku atharkan bihi kepadanya, ala nafsi atas diriku, fakhudhu minhu wa tu'allimu, maka ambillah ilmu darinya dan pelajari darinya. Wa ta'allamu, dan belajarlah darinya. Wa binuzulihi radallahu anhu akufah asbaha lahadawiyun bil Qur'anil Karim kadawin nahli. Dan dengan turunnya Abdullah bin Mas'ud di Kufah itu seperti setelah turunnya, efeknya itu seperti ada gemaan Quran seperti gemaannya lebah. Lebah bergema kan kita tahu sendiri kan, kalau di masjid itu seperti lebah bergema itu. Wa fadat masajiduha bi khalaqatihi al-mubarakah. Dan penuh masjid-masjid di Kufah itu dengan halakoh beliau, maksudnya halakoh beliau yang diberkahi. Iqra'an wa talqinan wa mudarisatan wa tafsiran. Baik itu pun berupa iqra' wa talqinan ataupun talqin Al-Qur'an, wa mudarisatan atau sekolah Al-Qur'an, wa tafsiran atau tafsir. Wa qad ruwiya an Ali radhiyallahu anhu, dan telah diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, annahu sami'a dajjatan syadidatan fi Masjidil Kufah, bahwa Ali bin Abi Thalib itu mendengar suara atau kegaduhan yang sangat keras di Masjid Kufah. Faqal, maka Ali berkata, maha ula, apa itu mereka? Ya, apa itu semua itu? Qalu, mereka berkata, qaumun yaqra'un aw yata'allamun al-Qur'an. Orang-orang yang membaca Quran atau mempelajari Al-Quran. Qala tuba lihaula, maka beruntunglah mereka. Amma innahum kanu ahabban nas ila Rasulullah, karena mereka adalah orang yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa habba ahlul Kufah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu hubban jamman. Dan cintanya ahli Kufah kepada Ibnu Mas'ud hubban jaman, kalau di surat Al-Fajr itu cinta yang berlebihan. Kalau ini ibaratnya kalau diartikan secara bahasa apa ya, lupa saya. Harus ya nanti lanjut, itu bisa lanjut. Wa tasharat manhajuhu al-Qur'ani fiha hatta tamayyazat bi ulumil Qur'anil Karim. Dan menyebarnya metode Quran, maksudnya manhaj Qur'annya beliau fiha di dalam Kufah itu hatta tamayyazat bi ulumil Qur'anil Karim, sampai penjelasan tentang ilmu ulumul Quran khassah terkhusus an ghairiha an madani daulatil islamiyah, dan terkhusus dari selainnya dari sampai ke peradaban Islam. Madan ini peradaban ya, peradaban. Faqad ruwiya an Qardhah bin Ka'ab al-Ansari, dan telah diriwayatkan dari Qardhah bin Ka'ab al-Ansari radhiyallahu anhu qol aradna al-Kufah fasayya'na Umar ila Sarar. Kita mau ke Kufah dan kami mengikuti Umar radhiyallahu anhu. Syayya'a itu mengikuti Umar ke ila Sarar, ke suatu tempat. Itu Sarar itu suatu tempat. Fatawaddu'a fa ghassala marratain thumma qala atadruna lima sayyatukum, qulna na'am nahnu ashabi Rasulullah. Dan Umar itu lalu tawaddu wudu dan mencuci 2 kali. Lalu beliau berkata, kenapa kalian mengikuti kalian? Apakah kalian tahu kenapa kalian mengikuti kami? Qulna na'am nahnu ashabi Rasulullah. Beliau berkata, mereka berkata, karena kami adalah sahabat Rasul. Innakum ta'tuna ahla qaryah, yakni al-Kufah, lahum dawiyun bil Qur'an kadawin nahli. Kalian mendatangi penduduk Kufah, mereka memiliki gemaan dengan Quran seperti bergemanya lebah. Ya kayak tadi itu. Nging. Fala tasudduhum bil ahadits fataghshaluhum. Jangan kalian halangi mereka dengan ahadits, dengan hadis-hadis, itu akan menyibukkan mereka. Jarratul Quran wa aqilur riwayah ani Rasulillah wamdu fa inna syarikakum. Perbanyaklah Quran dan kurangi riwayat dari Rasulullah. Saya kurang paham maksudnya tadi. Wamdu maka lewatilah fa inna syarikakum, maka kami fa'ana syarikukum, maka saya sekutu kalian. Wa huwa nasun nafis, dan itu adalah nas yang sangat berharga. Yatulu ala ilmi Umar radhiyallahu anhu bi athari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu fil Kufah, menunjukkan atas ilmunya Umar bin Khattab dengan athar Ibnu Mas'ud di Kufah. Wasa'atu intisyari manhajil Qur'ani fiha, dan ketika penyebaran metode atau manhaj Qur'annya di negeri Kufah. Kama yatulu ala khirsihi fi an yazidu ihtimami ahlil Kufah bil Qur'anil Karim, dan beliau juga menunjukkan atas keharusannya untuk memperbanyak perhatiannya ahlu Kufah itu dengan Al-Quran Karim. Wala yanshaghalu anhu walau birriwayah wat tahdits, dan jangan terlalu menyibukkan mereka, meskipun tidak ada yang menyibukkan mereka meskipun dengan riwayat dan hadis-hadis. Waqad hadatsa Masruq tilmidhu Ibnu Mas'ud. Itu Masruq itu muridnya Ibnu Mas'ud. An minhaji ustadzihi fi talqinil Qur'anil Karim, dari metode ustadznya, maksudnya Ibnu Mas'ud, fi talqinil Qur'anil Karim, dalam penalkinan atau dalam talqin Qur'anul Karim.
kana Abdullah yaqra'u alaina surah thumma yuhaddithuna fiha wa yufassiruha ammatan nahar. Abdullah bin Mas'ud itu membacakan kepada kami satu surat, lalu beliau menjelaskannya di siang hari. Wa qad ruwiya annahu radhiyallahu anhu kana idza asbaha atahun nas fi darihi fayaqul ala makanikum. Dan telah diriwayatkan bahwa beliau ketika di pagi hari mendatangi manusia di rumahnya, maka beliau berkata didatangi di rumahnya, maka beliau berkata ala makanikum, atas tempat kalian ya, tetap di tempat kalian. Tsumma yamurru bil ladzina yaqra'una al-Qur'an, lalu beliau melewati orang-orang yuqra'uhumul Qur'an, yang dibacakan Al-Qur'an. Fayaqul ya fulan bi ayyi suratin ataita, wahai fulan, apa yang kamu baca itu? Fayukhbiruhu fi ayyi ayatin, maka orang itu memberitahu ayat mana yang dia baca. Fayaftahu alaihi ayah allati taliha, maka beliau membuka ayat yang selanjutnya. Maksudnya orang itu yang didatangi Abdul Mas'ud itu. Tsumma yaqulu lahu ta'allamha fa innaha khairun laka mimma bainas sama'i wal ard. Lalu beliau Ibnu Mas'ud itu berkata, pelajarilah dia, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu, ayat dari Al-Qur'an itu lebih baik dari sama wal ard, langit dan bumi, di antara langit dan bumi. Waruya aidan, dan diriwayatkan juga annahu, Ibnu Mas'ud maksudnya, lima arada an ya'tiyal Madinah jama'a ashabahu wa talamidahu bil Kuffah. Ketika Ibnu Mas'ud itu ingin datang ke Madinah, mendatangi suatu kota, beliau mengumpulkan para sahabatnya dan para muridnya di Kufah. Faqal wallahu inni la arju an yakuna wa qad asbahal yaum fikum min afdali ma asbaha fil ajnadil muslimin. Dan demi Allah, aku tidak mengharap untuk asbahal yaum, ketika pagi hari bersama kalian, min afdali ma asbaha, dari sebaik-baik, min fi ajnadil muslimin, di kalangan kaum muslimin. Minad dini wal fiqhi wal ilmil Qur'an, dari mempelajari agama dan fikih dan belajar Al-Qur'an. Al haditsu fihi, dan ada hadis itu, inna hadzal Qur'an la yakhluqu wa la yastashinnu wa la yadfahu li kathratir raddi. Saya yang yastashinnu itu belum tahu artinya sama yang li kathrati raddi itu. Saya yang paham itu la yakhluqu. La yakhluqu di sini ay bimakna la yabla, berarti tidak musnah artinya. Wa kana mimman takharraja ala yadayhi radhiyallahu anhu minal hufadz tabi'in, dan beliau meluluskan banyak hufad di kalangan tabi'in, yaitu Alqamah wal Aswad dan Aswad, Masruq tadi yang disebutkan tadi muridnya, Al-Masruq, wa Ubaidah dan Ubaidah, wa Amr bin Sarhabil, Syurahbil, Amr bin Surahbil, Rabi bin Khaytham, Amr bin Maimun, Abu Abdurrahman As-Sulami, Wazir Wazir bin Hubaysh, dan Sa'id bin Jubair, anak dan Nakhoi dan Sa'bi, dan masih banyak yang lainnya. Dan ini adalah salah satu murid yang beliau ajarkan Al-Qur'an, murid yang terkenal maksudnya di kalangan tabi'in.
Kalau enggak murid yang setia. Pembahasan yang kelima, Al-Basrah ta'ajju bi hufadzil Qur'an, ta'ajju bi hufadzil Qur'anil Karim. Kaifala, bagaimana tidak? Wa qad nazalaha as-sahabiyul jalil Abu Musa As'ari, dan telah diturunkan di Basrah itu sahabat yang mulia Abu Musa al-As'ari. Ahadul qurra'il masyhurin fi Madinatil Munawwarah, dan salah satu ulama qiraah atau qurra yang terkenal di Madinah Al-Munawwarah. Walladzi tadahu Umar radhiyallahu anhu wasfahu wal fitnatu Wa wasafahu bil fitnati wa wasafahu yang telah dipuji oleh Umar bin Khattab dan mensifatinya dengan ketajaman beliau. Fitnati itu ketajaman. Tajam apa? Ketajaman akalnya. Faqad akhraja Ibnu Sa'din an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, ba'athani al-Asy'ari Abu Musa al-Asy'ari maksudnya itu ila Umar radhiyallahu anhu, pada Umar radhiyallahu anhu. Faqala Umar, kaifa taraktal Asy'ari, bagaimana kamu meninggalkan Asy'ari? Qultu lahu taraktuhu yu'allimun nasal Qur'an. Faqala amma inni kayyisun amma innahu kayyisun wala tusmi'ha iyahu. Maka saya berkata kepada beliau, taraktuhu yu'allimun nasal Qur'an, maka aku meninggalkannya ketika beliau dalam keadaan mengajarkan manusia Al-Qur'an. Faqala, maka berkata, amma innahu kayyisun, bahwa sesungguhnya beliau adalah cerdas. Wala tusmi'ha iyahu, dan jangan, tusmi'ha itu maksudnya mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an selain dia. Iyahu, dia selain dia, kepadanya. Wa yuhadditsuna Abu Raja al-Attaridi an tariqati Abi Musa al-Asy'ari fi iqra'il Qur'an fayaqul kana Abu Musa al-Asy'ari yatufu alaina fi hadzal masjid, maksudnya Masjid Basrah, yaqudu fi hilaqina. Abu Musa al-Asy'ari itu mengelilingi kami, maksudnya mengelilingi mereka itu fi hadzal masjid, di masjid maksudnya di Masjid Basrah, yaqudu fi hilaqina, dan beliau duduk di kumpulan atau di halaqah kami. Faka'anni anzuru ilaihi baina burdaini abyadaini yukri'anil Qur'an, dan saya melihat beliau itu seperti antara burdain, dua pakaian yang putih, yukri'ani, yang membacakan kami Al-Qur'an, membacakan kepadaku Al-Qur'an. Wa minhu akhudtu hadhihi surah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, dan darinya aku mengambil surat ini, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa ra'a Abu Aswad al-Adwali an abihi qala, dan diriwayatkan dari Abu Aswad al-Adwali Du'ali, ba'atha Abu Musa al-Asy'ari, Abu Musa diutus ila qira'i ahli Basrah, pada ahlu qurra di Basrah. Waqal, dan berkata Abu Aswad al-Du'ali, la tudkhilu alayya illa man jama'al Qur'an. Abu Musa yang bilang. Iya, Abu Musa. Qala fatakhalana alaihi Zuha'a thalathami'atin. Zuha ini kira-kira ya Tata, bener kan? Kira-kira 300. Fa wa'adna wa qala antum khiyaru ahli Basrah wa qarra'uhum fatluhu wa qarra'uhum fatluhu wa qurra'uhum.
fatluhu. Antum maksudnya kalian adalah orang pilihan di Basrah dan qura'uhum dan para qura' mereka, maka fatluhu wala yatulanna alaikumul amad, dan jangan terlalu banyak panjang angan-angan. Fatak suwa qulubakum kama qasat quluba man kana qablakum. Maka hati kalian akan menjadi keras bagaimana kerasnya hati-hati sebelum kalian. Wa qad nazalaha ghairihi minas sahabah, dan juga diturunkan dari selainnya itu ada beberapa sahabat kali seperti Ali bin Abi Thalib, wa Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas, wa Anas bin Malik dan Anas bin Malik, wa kana min samari juhudihim fi ta'limil Qur'anil Karim fiha, dan itu adalah buah dari kesungguhan mereka, maksudnya para sahabat itu, dalam mempelajari Al-Qur'an Al-Karim sampai takharraja ala yadaihim al-adidu minal hufadzi tabi'in, sampai beliau mencetak atau meluluskan dari tangan-tangan beliau ini banyak sekali para hufad dari kalangan tabi'in. Wa minhum Abu Aliyah wa Abu Roja dan Abu Roja, wa Nasr bin Asim dan Nasr bin Asim, wa Yahya bin Ya'mur dan Yahya bin Ya'mur, wal Hasan al-Basri dan Hasan al-Basri, wa Ibnu Sirin dan Ibnu Sirin, wa Qatadah dan Qatadah, wa ghairuhum, dan masih banyak. Yang keenam, bila di Syam tastaqbilu hufadhi sahabah. Rawa Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi qala, beliau berkata, jama'al Qur'an fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsatun minan ansari. Quran dikumpulkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khamsatun itu ada 5 orang, minal ansori, dari kalangan ansor. 5 sahabat ansor yang 5 sahabat Al-Quran. 5 sahabat ansor yang mengumpulkan Al-Quran, yaitu Mu'ad, yang pertama Mu'ad, Ubadah, yang kedua Ubadah, Ubay, yang ketiga Ubay, Abu Ayyub, dan yang keempat Abu Ayyub, yang terakhir dan yang kelima Abu Darda. Falamma kana Umar kataba Yazid bin Abi Sufyan ilaih, dan ketika Umar menuliskan sesuatu kepada ketika Umar menjadi khalifah, menuliskan sesuatu kepada Yazid bin Abi Sufyan. Yazid bin Abi Sufyan mengirim surat kepada Umar. Ini suratnya Yazid kepada Umar. Ya, dibaca lanjut. Ini suratnya Yazid kepada Umar tadi. Inna ahli Syam katsirun wa qad ihtaju ila man yu'allimuhumul Qur'an wa yufaqihuhum. Sesungguhnya ahli Syam itu banyak membutuhkan orang-orang yang mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan memahamkannya. Faqal a'inuni bi thalathatin, bantulah aku dengan 3. Faqalu hadza syekhun kabir li Abi Ayyub wa hadza saqim li Ubay. Fa kharaja thalathah, maka keluar 3-nya itu, dan sisanya wal baqiyatu ila Syam, dan sisanya ke Syam. Faqal ibda'u bi Himsa, maka mulailah dari Himsa. Fa idza raditum minha falyakhruju wahidun ila Damaski. Benar ya. Wal akharu ila Palestin, dan sisanya ke Palestina.
Fakana mimman kharaja ba'daha ila Baitul Maqdis Ubadah radhiyallahu anhu fa aqama fiha yuqra'un nas wa tuwfiya radhiyallahu anhu fi ramlati sanati arba'athalathin hijrah. Ya, terus. Dan setelah itu beliau keluar ke Baitul Maqdis, Ubadah maksudnya, faqama fiha wa yuqra'un nas, dan mengajarkan dan tinggal di sana dan mengajarkan manusia Damaskus. Dan beliau wafat maksudnya di Damaskus pada tahun 34 Hijriah. Ahmad Dimasqa faqad kharaja ilaiha. Wafatnya di Romlah. Di Romlah. Bukan di Damaskus. Damaskus bawahnya. Romlah nama daerah, Tat? Iya, bukan Romlah nama daerah. Saya kira nganu bahasa Arab ya, Tat? Ya memang bahasa Arab tapi nama daerah. Ahmad Dimasqa faqad kharaja ilaiha Abu Darda radhiyallahu anhu fi khilafati Utsman qadiyan muqri'anil Qur'anil Karim. Dan Abu Darda itu keluar ke Damaskus pada zamannya khilafah Utsman bin Affan, qadiyan wa muqri'anil Qur'anil Karim. Wa kana idza shalla wada bi jama'ati Damasqa istama'an nas lil qira'ati alaih. Dan ketika beliau sholat subuh itu mengumpulkan orang-orang Damaskus, orang-orang Damaskus maksudnya. Dan ketika beliau sholat subuh di Damaskus itu di Masjid Jami' Damaskus, beliau mengumpulkan manusia Damaskus untuk membaca kepadanya, orang-orang Damaskus untuk membacakan Quran kepada beliau. Fakana yaj'aluhum asrah. Orang-orang membacakan Quran kepada beliau. Untuk membacaan Quran kepada beliau. Belajar maksudnya. Fakana yaj'aluhum asrah, dan beliau menjadikannya mereka 10-10, maksudnya dijadikan halaqah gitu, asrah 10-10. Wa ala kulli asrah arifan. Dan setiap halaqah itu ada orang yang faham, arif. Wa yaqifu huwa fil mihrab saya kurang paham yang ini. Yarmuquhum bi basarihim. Wa yarmuquhum bi basarihim fa idza ghalata ahaduhum raja'a ila arifihi. Dan apabila salah satu di antara mereka, maksudnya di halaqah mereka itu yang salah, wayakifu dulu. Wayakifu itu poin penting sekali. Wayakifu huwa fil mihrab yurmiquhum bi basarihi. Antum enggak paham? Enggak paham, Ustaz. Jadi Abu Darda itu membagi halaqah di masjid 10-10. Per 10 itu ada satu orang arifnya. Nah, kemudian beliau berdiri di mihrab. Yarmuquhum bi basari itu memperhatikan, mengamati halaqah itu dengan pandangan beliau. Baru ini fa idza ghalata ahaduhum raja'a ila arifihi. Dan apabila salah satu mereka ada yang salah, maka dikembalikan kepada orang yang arif dari 10 itu tadi. Fa idza ghalata arifuhum raja'a ila Abi Darda yas'aluhu an dzalik. Dan apabila arifnya itu orang yang tahu itu salah, maka dikembalikan kepada Abu Darda yas'aluhu an dzalik, untuk menanyakan darinya. Terbayang ya, proyeksi terbayang ya. Di masjid ada banyak halaqah, per halaqah 10 ada satu ketuanya yang arif. Kalau anggota halaqah ada yang keliru, salah, nanti merujuknya ke arifnya. Kalau arifnya tidak tahu atau arifnya keliru, nanti nanyanya ke Abu Darda. Muskam. Ya, Muskam itu. Wansam bin Muskam beliau berkata, qala li Abu Darda berkata kepadaku, ada man yaqra'ul Quran.
Uqdud. Uqdud itu hitunglah. Oh, uqdud. Uqdud man yaqra'ul Qur'an, man yaqra'u indil Qur'an. Hitunglah orang yang membacakan Quran kepadaku. Membaca Quran. Nah, belajar maksudnya. Maksudnya belajar kepada beliau. Fa'iddatuhum alfan wasitta mi'atin nayifan. Wa nayifan. Dan jumlah mereka adalah 1.600 orang. Nayifan saya kurang tahu. Lebih dari 1.600 orang. Lebih dari. Jadi yang dikelola oleh Abu Darda itu jumlahnya ada 1.600 orang. Wa amma Himsa faqad aqama biha as-sahabil jalil al-muqri Mu'adz bin Jabal. Dan di Himsa itu sahabat Mu'adz bin Jabal itu tinggal di sana. Wa aliman li kitabillah fi masjidiha, dan mengajarkan kitabil dan jadi muallim Al-Qur'an di Masjid Himsa sana. Wa faqihan wa muftiyan, dan seorang faqih dan seorang mufti. Hadatsa Abu Salamah Al-Khawlani qala dakhaltu masjidil Himsa fa idza fihi nahwun min 30 kahlan minas sahabah fa idza fihim syabun akhalu ainaini bi raqi thanaya sakitun fa idzam tara qaum ay tujadalu wa ikhtalafu aqbalu alaihi fas'aluhu faqultu man hadha qila Mu'adz bin Jabal qala Abu Salamah fawaqat mahabbatuhu fi qalbi. Saya kurang bisa menjelaskan ini. Terlalu jelimet juga. Wa kana qablaha mustakhlifan minan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah Mukarramah ba'dal fathi wa yuqra'u ahliha wa yuqri'u ahlaha wa yufaqihuhum. Dan Mu'adz bin Jabal itu berpisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah sampai setelah Fathu Makkah. Sampai setelah Fathu Makkah, bukan. Dan membaca, jadi, maksudnya mengajarkan. Sebelum di Himsa, Mu'adz bin Jabal itu ditunjuk oleh Rasulullah untuk menjadi mukri atau mu'alim di Mekah. Kapan di Mekah itu? Ba'dal fathi, setelah Fathu Mekah. Kalau ada strip 2 itu tandanya dia menunjukkan keterangan untuk yang sebelumnya. Fi Makkatal Mukarramah, kapan di Mekah Mukarramahnya? Ba'dal fathi, setelah Fathu Mekah. Wa qad takharraja ala yadayhi adatu min hufadzi tabi'in amsal, dan beliau telah melahirkan banyak hufad dari kalangan tabi'in, seperti contohnya Mughirah bin Abi Syihab Al-Makhzumi. Seperti contoh tadi, wa Khalifah bin Sa'ad wa ghairuhuma, dan Khalifah bin Sa'ad wa ghairuhuma dan selainnya. Udah sampai. Capek tak? Udah. Gantian saya aja ya. Iya, enggak apa-apa. Sebelum saya ambil alih, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan. Poin 4, 5, 6. Ada yang mungkin menurut antum kok kayaknya lucu tadi ya. Yang betul apa enggak ya, mungkin gitu ya. Kan lucu dari tadi kan beliau. Enggak apa-apa, sip. Fadhal. Iya, yang mana? Ta'aju itu udah buka di kamus. Apa artinya? Ta'aju berbondong-bondong. Berbondong-bondong ya. Al-Basrah ta'uju bi hufadzil Qur'anil Karim. Basrah dipenuhi dengan rombongan para penghafal Al-Qur'an. Ada lagi? Ya.
Himsa di sini apakah kata Homs yang ada di Suriah? Betul. Himsa itu Homs. Penulisan Arabnya Himsa. Kalau ditranslate ke bahasa Indonesia, Homs yang ada di Syria. Homs. Kan Syam ini kan. Syam ketika itu kan Mesir, Palestina masuk, Damaskus masuk. Ada lagi? Ya, Rifai. Iya, aku mau nanya tentang hal apa yang tadi itu. Kalau kan misalnya nanti di apa sih? Dijadiin misalnya 10-10 kalau misalnya nanti kan. Berarti itu satunya itu kan berarti 9 yang biasa aja, satu kan yang paham. Apakah kalau sampai sekarang kan musyrif atau apa ada yang satu yang paham apa yang itu musyrif gitu. Jadi musyrif atau kan ini kan dibagi ke satu orang yang arif itu. Yeah. Paham. Itu kalau yang di sekarang ini musyrif atau santri gitu. Musyrif. Musyrif. Jadi 10 itu anggota, arifnya 1, jadi 11. Jadi 11. Nah, kalau kita ikut metodenya Abu Darda, satu halaqah itu maksimal anggotanya 10. Jangan lebih dari 10. Gitu. Atau kalau SDM-nya terbatas ya bisa arifnya ditunjuk dari santri, tidak masalah. Jadi ketika musyrif halaqahnya berhalangan, tunjuk satu orang untuk menjadi arifnya. Itu ya. Yakub tadi. Apa kok? Al-Adid itu banyak sekali. Al-Adid. Mana sih tadi Al-Adid tuh? Iya. Takharaja ala aidihim al-adidu min hufadhit tabi'in. Banyak sekali yang lulus atau alumninya madrasahnya beliau-beliau. Dengan Abu Musa al-Asy'ari, Ali bin Abbas, sama Anas bin Malik itu banyak sekali para hufadz tabi'in yang lulus dari madrasah mereka. Ada lagi, kok saya yang jawab ya? Harusnya Fatih yang jawab. Ada lagi? Cukup? Kalau cukup, Fatih, untuk mau ditutup dulu, silakan. Ya mungkin ini keterbatasan saya dalam menjelaskan. Ya saya minta maaf. Enggak apa-apa, saya maafkan. Ya. Nanti setelah saya harapannya yang lebih jelas lagi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tidak saya baca lengkap ya karena waktunya udah mepet. Yang poin 7 Mesir. Untuk Mesir ini banyak referensi yang menyebutkan bahwa yang pertama kali mengajarkan Al-Quran di Mesir adalah sahabat Ubaid bin Muhammad al-Mu'afiri. Antum garis bawah itu. Sahabat Ubaid bin Muhammad al-Mu'afiri. Ada juga yang menyebutkan bahwa yang pertama kali mengajarkan Al-Quran di Mesir adalah Abdurrahman al-Muradi, baris ketiga. Abdurrahman al-Muradi ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Nah, Abdurrahman al-Muradi ini adalah di antara muridnya Mu'ad bin Jabal. Nazala itu ya turun betul ya, letternya nazala, tapi kalau kaitannya dengan tempat biasanya penerjemahannya itu singgah. Singgah. Di antara sahabat yang singgah juga di Mesir adalah Abu Dzar al-Ghifari, Uqbah bin Amir. Itu di paragraf yang berikutnya itu kan. Ada juga yang lebih fenomenal adalah anaknya Amr bin As, yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As. Di mana Abdullah bin Amr bin Al-As ini kaitan dengan Al-Quran memang sangat semangat sekali kan beliau, sangat faqih. Jama'tul Quran faqara'tuhu kullahu fi lailatin. Abdullah bin Amr bin As.
Jama'tul Qur'an fa qara'tuhu kullahu fi lailatin. Aku menghafalkan Al-Qur'an, kemudian aku baca Al-Qur'an itu dalam satu malam, selesai. Abdullah bin Amr bin As sampai ditegur oleh Rasulullah kan. Iqra'hu fi sab'i layal. Dihatamkan dalam 7 malam, jangan 1 malam. Wala tazid ala dzalika, jangan kurang dari itu. Maksudnya jangan lebih cepat dari 7 malam. Kemudian wa mimman zaruha aidan min qurra'it tabi'in, paragraf paling bawah. Di antara para tabi'in yang mengunjungi Mesir, Mujahid Al-Makki, muridnya Ibnu Abbas, dan Ikrimah. Ikrimah ini mantan budaknya Ibnu Abbas, maula plus menjadi muridnya. Nah, Mujahid sama Ikrimah ini adalah 2 orang yang diutamakan di antara para qurra Mekah. Bahkan Imam Mujahid itu mengatakan beliau itu sudah mengaratkan, sorogan kepada Ibnu Abbas itu sebanyak 30 kali. Di setorannya nggak cuma sekali, setorannya itu 30 kali. Lalu di sini 2 tahun sekali kan. Nah, beliau Imam Mujahid itu setoran kepada sahabat Ibnu Abbas itu sebanyak 30 kali. Maka tidak heran kalau antum buka di buku tafsir apapun mesti ada qala Mujahid, qala Ikrimah. Mujahid Ikrimah ini beliau 2 ini. Ikrimah Mujahid. Ada juga Masruq itu tadi yang Kufah itu tadi. Gitu. Lalu yang ke-8 di Yaman. Yaman ini sedikit keterangannya. Yaman ini sejak masa Nabi sudah ada utusan sahabat yang ke sana, yaitu Mu'ad dan Abu Musa Al-Asy'ari. Mu'ad dan Abu Musa Al-Asy'ari. Sebelum haji wada juga Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman. Jadi memang daerah-daerah yang sejak Rasulullah masih hidup itu sudah masuk Islam, maka sudah ada sahabat yang ke sana. Sudah ada mukriknya. Tapi kalau wilayah-wilayah yang masuk Islamnya itu sepeninggal Rasulullah, maka ya belum ada sejak masa Rasulullah sahabat yang ke sana. Seperti misalkan Kufah. Kufah itu kan masuk Islamnya atau gabung ke wilayah Islam sepeninggal Rasulullah, kan gitu. Maka yang ke sana ya di masa Khulafaur Rasyidin. Basrah itu juga sama. Kufah, Basrah ini kan sebenarnya 2 kota yang berdekatan. Kalau kita lihat di peta negeri-negeri Islam. Yang perlu antum garis bawahi dan perlu antum catat, metode halakohnya Ibnu Mas'ud. Metode halakohnya Ibnu Mas'ud itu ada di halaman 33, paragraf ketiga. Metodenya Ibnu Mas'ud membacakan satu surat, menyampaikan hadis-hadis tentang surat itu, kemudian menafsirkannya amatan nahar, sepanjang siang. Oh berarti durasinya lama sekali Ustaz. Iya lama sekali. Tapi kan Kufah akhirnya kan menjadi istimewa tadi, tamayyazat tadi di halaman 32 tadi itu kan. Menjadi istimewa dan berbeda dengan madrasah-madrasah yang lain karena ditangani langsung dalam durasi yang lama oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Sedangkan sahabat Ibnu Mas'ud adalah orang yang paling paham terhadap asbabun nuzul. Nanti kan gitu kan. Beliau mengatakan tadi loh, demi zat yang tidak ada ilah selainnya, tidak ada satupun surat yang diturunkan melainkan aku tahu di mana surat itu diturunkan. Tidak ada satupun ayat yang diturunkan melainkan aku tahu tentang siapa ayat itu diturunkan. Seandainya aku tahu ada orang yang lebih tahu dariku terhadap Al-Quran dan dia itu bisa dicapai dengan ibil, tablughul ibil tadi itu, jarak dia itu bisa ditempuh dengan unta, maka aku akan berangkat menemui dia untuk belajar darinya. Tapi ditutup dengan wa ma ana bi khairikum. Aku bukan orang yang terbaik dari kalian. Artinya yang pertama itu mengukuhkan, menegaskan bahwa kalau mau belajar Al-Quran sama saya, kalau belajar asbabun nuzul sama saya, karena aku yang lebih tahu, tidak ada yang lebih tahu dariku. Bukan bermaksud sombong, tapi untuk menjaga kesikohan ilmu.
keorisinalan ilmu. Makanya ditutup dengan wa ma ana bi khairikum, tapi aku bukan orang yang terbaik dari kalian. Kadang kan kita yang wa ma ana bi khairikum yang tinggal. Adanya ondel tok. Itu metodenya Ibnu Mas'ud. Kemudian metodenya Abu Musa al-Asy'ari. Halaman 34. Paragraf ketiga yang paling bawah itu. Metodenya Abu Musa al-Asy'ari itu yatufu alaina fi hadzal masjid yaqutu fi hilakina. Jadi di masjid dibuat halakoh-halakoh, ya. Kalau Abu Darda ngawasi dari jauh di mihrab, ya kan? Memeriksa. Nanti yang nggak bisa nanti laporan ke Abu Darda. Mungkin karena saking banyak ya, tadi kan jumlahnya sampai 1.600. Nah, kalau Abu Musa al-Asy'ari enggak, di masjid ada banyak halakoh, kemudian beliau keliling. Yatufu alaina itu keliling beliau. Bukan ya mengelilingi sih, sama sih ya, keliling memeriksa satu-satu, duduk di satu halakoh, duduk lagi pindah-pindah dan seterusnya. Seperti itu. Ini metodenya Abu Musa al-Asy'ari. Dan satu lagi metodenya Abu Darda tadi ya. Kalau metodenya Abu Darda dibagi berbagai halakoh, per halakoh 10-10, ada satu arifnya, kemudian diamati dari mihrab. Kalau ada yang keliru, ada yang salah, laporan kepada beliau. Itu kurang lebih perkembangan halaqat Qur'aniyah di berbagai kota di awal-awal Islam. Dari sejak Rasulullah masih hidup sampai Rasulullah sudah wafat di masa Khulafaur Rasyidin. Kalau kaitannya dengan Kufah tadi, kenapa Umar bin Khattab melarang untuk membacakan hadis atau membacakan riwayat kepada mereka? Karena memang di Kufah itu proyeksinya Umar bin Khattab itu betul-betul fokus untuk Al-Quran. Dan secara umum di wilayah-wilayah yang lain memang, karena paruh awal kekhilafan Umar bin Khattab itu setahu saya memang semacam ada larangan untuk terlalu banyak menyibukkan diri dengan periwayatan hadis. Biar fokus terhadap Al-Quran. Allah alam. Fadhal, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Metode-metode tadi antum kalau ya antum catat sesuai dengan pemahaman antum. Ya. Antum catat sesuai dengan pemahaman antum. Barangkali nanti ada yang bisa antum terapkan. Kalau Abu Darda mengamati dari atas mihrab kan bisa jadi antum nanti mengamati dari grup WA. Iya kan? Iya kan? Kan karena memang orang, tempat dan kejadian itu akan berulang terus. Esensinya akan tetap ada. Tinggal nanti ketika beda zaman menyikapinya yang harus berbeda, kan gitu. Kalau antum terapkan sama seperti ini di atas mihrab, ya untuk praktek hariannya bagus, diamati dari atas mihrab masjid ya. Tapi kalau cuma ngamati saja ketika harian itu tanpa ada kontrol lebih lanjut melalui media yang lain, untuk hari ini nggak bisa. Kualitas manusia hari ini beda dengan manusia hari itu, kan itu. Hari ini diperiksa saja, diinspeksi saja, kalau ada celah ya celahnya diambil, dipakai. Gimana caranya biar tidak konangan salah, biar kelihatan baik dan bagus, kan gitu. Kontrol. Nah, kalau ada yang mau didiskusikan. Ya. Yang mana? Terus saya yang menjelaskan. Oh gitu ya. Di Himsa itu Mu'ad bin Jabal menjadi seorang mu'alim di Masjid Himsa, sekaligus menjadi faqih dan muftinya, kan gitu. Kemudian Abu Salamah Al-Khawlani mengisahkan pengalaman beliau ketika di Masjid Himsa. Suatu ketika beliau masuk Masjid Himsa. Ketika masuk masjid, beliau melihat ada kurang lebih 30 orang sahabat.
Ada 30 orang sahabat. Di antara 30 sahabat itu ada sahabat yang masih muda. Syabun kan. Syabun akhalul ainain. Ada yang masih muda, kemudian celaknya itu paling tebal di antara para sahabat yang lain. Tapi sahabat yang muda dan paling tebal celaknya ini diem terus dia. Padahal sahabat yang lain diskusi, ngobrol, membahas ilmu kan. Fa idam tarol qaum ay tajadalu waqtalafu, kalau para sahabat itu ada yang berdebat, berselisih pendapat, maka para sahabat yang berdebat dan berselisih pendapat itu justru malah menghadap bertanya kepada sahabat yang paling muda ini. Kan gitu. Maka si Abu Salamah nanya, yang paling muda itu siapa sih? Oh, kita ijek enom, yang lain pada dia diem sendiri, tapi kalau yang lain pada berdebat nanyanya sama dia. Itu adalah Mu'ad bin Jabal. Maka fawaqa'at mahabbatuhu fi qalbi. Seketika itu pula aku tumbuh rasa sayang dan cintaku kepada Mu'ad bin Jabal. Begitu kurang lebih. Ya, kata ya. Fadal, ya. Barokah Tsanaya. Udah ketemu Barokah Tsanaya, Fatih? Belum. Allah alam. Kalau Tsanaya itu sih gigi seri. Cuma baroknya saya enggak tahu. Ada lagi? Maafi. Jangan dikira saya tidak belajar ya, saya juga belajar ya. Saya membagi materi terus, wah Ustaz Farid enak-enakan. Enggak, saya juga belajar. Jangan dikira materi sudah dibagi kemudian saya leha-leha tidak belajar ya. Saya juga belajar. Plus menyiapkan soal. Selesai satu bab, nanti kita ada evaluasi. Itu kan soal. Nanti besok terakhir berarti ya, untuk pendahuluan ya. Fahri, Zuhur, Takhassus, kemudian ahdaf, misi dari halaqat Qur'aniyah. Apa sebenarnya misi utama dari halaqat Qur'aniyah? Meskipun nanti pada prakteknya di berbagai lembaga atau di berbagai pondok nanti punya target sendiri, tapi ada satu misi yang diusung oleh halaqat Qur'aniyah. Itu. Nanti selesai tamhid insyaallah kita nanti ada evaluasi. Ya enggak banyak lah soalnya lah. Pilihan ganda 35, isinya 10. Rinciannya 5. Pas kan 50 kan? Ya kalau 35 kebanyakan nanti 30 lah. Ya sambil saya belajar saya nyusun pertanyaannya, karena yang tahun lalu kita hanya sekedar membaca tanpa ada evaluasi lah. Pengennya kan ada perkembangan. Jadi tidak stuck hanya membaca tok. Kalau membaca tok terus kita tidak mengukur sejauh mana pemahaman kita kan gitu. Makanya biar meskipun dapatnya tugas di belakang bab tentang komunikasi dengan wali santri, terus dia nggak belajar yang depan, yang enggak gitu. Tetap ketika ada yang presentasi, ada yang menjelaskan, dia juga perhatian dan mencatat. Apalagi poin-poin penting seperti metode-metode halaqah itu kan penting, harusnya dipahami dan dihafalkan. Begitu. Yang bertugas malam ini siapa aja? Ya, semoga yang bertugas nanti sukses, tidak ada kendala dan halangan. Begitu kurang lebih untuk sore hari ini. Jazakumullahu khairan, terutama kepada Fatih yang sudah mencurahkan seluruh tenaga, upaya dan waktunya. Saya tidak tahu lemburnya sampai jam berapa. Kalau Haidar kan katanya sampai jam 1, insyaallah ya. Semoga seluruh upaya antum untuk memahami dengan baik dan menyusun rencana supaya bisa memahamkan teman-teman dengan baik juga, setiap detiknya dihitung pahala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini di bulan Ramadan. Kan gitu. Begitu, nah tatim doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.